bersama saya Prima Ayu Ramadhani sebagai host kali ini, dan kita bersama tamu spesial kita yaitu Kak Alfi Hidayatul Mukarramah. Halo Kak Alfi. Halo Kak Prima. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai di penghujung bulan Ramadan ini ya masih bisa kesehatan buat beraktivitas bareng teman-teman semua, baik di kampus atau di pondok atau dimanapun berada. Alhamdulillah ya. Untuk puasanya juga alhamdulillah lancar. Gimana nih Kak rasanya diundang pertama kali di podcast Ramadan Universe ini? Jujur senang banget ya, karena akhirnya di bulan Ramadan ini kita bisa melancarkan podcast di spesial program, karena ini perdana dari HMPSTBI dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, insyaallah ya. Baik teman-teman, kita karena sudah di penghujung Ramadan, kita akan sharing tentang Ramadan gitu ya teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang mungkin sangat dekat dengan kehidupan remaja kali ini ya, yaitu membahas jika pacaran di bulan Ramadan itu bagaimana sih Kak gitu. Oke, topik sangat yang menarik ya Kak. Iya. Ya. Dan saya rasa ini topik yang relate gak sih di semua Gen Z gitu, apalagi kebanyakan kan Gen Z pacaran semua ya Kak. Iya. Dan di situasi kita terkini di bulan Ramadan banyak yang mungkin entah bingung atau ya mungkin ada sebagian yang bodo amat atau apapun. Tapi kalau menurut Kak Prima sendiri, banyak gak dari teman-teman Kak Prima yang memang ya masih enjoy aja pacaran di tengah bulan Ramadan gitu? Pastinya masih ada ya, karena di era digital ini bisa melalui HP itu bisa disebut pacaran juga ya, walaupun nggak langsung bertemu gitu ya teman-teman. Nah, Kalau menurut Alfi sendiri itu bagaimana sih? Nah, kalau di bulan Ramadan ini ya teman-teman, apalagi sekarang kan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Sebenarnya tidak hanya berpaku pada 10 hari terakhir Ramadan aja, tapi dari awal Ramadan sampai akhir, lebih baik daripada pacaran kita gunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, Karena di Ramadan itu fokus untuk memperbaiki diri, karena pahala di bulan Ramadan itu sangat besar gitu kan Kak. Betul sekali. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada yang bingung ataupun masih ada yang bertanya-tanya ya, kira-kira sejauh ini sah nggak sih puasanya gitu? Banyak ya Kak, seperti ini, sah nggak sih puasa kita Kak di bulan Ramadan? Karena kan pacaran tetap jalan, sleep call tetap jalan, dan lain-lain gitu. Kalau menurut Kak Prima sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih ya, kayaknya batal gak sih puasanya, karena ada FYP lewat tuh ya, kalau misal itu puasa tapi pacaran mending lu padahal aja nggak sih gitu kan? Iya. Tapi sebenarnya gimana tuh Kak? Nah, kalau kita kan Gen Z ya, Gen Z kan identik dengan sifat yang bebas dan tidak bisa dikekang, apalagi dengan paksaan atau apapun gitu. Kalau memang kamu adalah tipe orang yang benar-benar tidak bisa meninggalkan pacaran, kamu bisa meminimalisir pacaran tersebut di bulan Ramadan. Kamu bisa mengalihkan gitu, kamu bisa misal ya di luar bulan Ramadan kamu adalah tipe yang misal ya kamu sering jalan, entah itu sehabis kuliah atau mungkin malam nongki lagi gitu, kamu bisa mengganti dengan saling mengingatkan dan saling mengajak aja dengan pasangan tersebut agar setidaknya di bulan Ramadan ini kamu memiliki aktivitas yang lebih bermanfaat, yang lebih berbeda dan jelas ya, of course bisa menambah pahala gitu. Misal biasanya kalau malam sebelum tidur itu sleep call-nya, halo ayah gimana nih kabarnya hari ini, aku capek banget gitu ya, dengan kan banyak gitu ya. Nah, bisa nih sebagai Gen Z diakali kayak membaca Al-Quran bareng kan, lewat sebelum tidur mungkin ya. Bisa gitu, tapi niatnya kamu jangan aku pengen denger suara ayam merdu gitu, jangan ya teman-teman. Tapi ayolah diniatkan hanya di bulan Ramadan ini ya, syukur sih bisa berlanjut ya. Sleep call itu jangan cuma kayak aku pengen denger suara kamu, aku kangen, tapi bersama-sama gitu loh, kayak
kadang kan dengan segala kesibukan kita, Al-Quran itu jarang dibaca ya, jarang dibuka padahal gitu. Jadi kita manfaatkan sleep call ini sebagai media, cara kita menambah semangat gitu. Kadang kan dengan adanya pasangan dan support dari pasangan, kita bisa lebih semangat, bisa lebih kayak aduh ada support system nih gitu. Kalau dari aku seperti itu sih Kak Prima. Baik, jadi gitu ya teman-teman. Ada beberapa cara yang bisa kita ubah gitu agar kita bisa menambah kualitas Ramadan kita menjadi baik gitu. Karena Ramadan itu cuma sebentar ya teman-teman, cuma 1 bulan, dan ini sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Betul banget Kak Prima. Nah biasanya kan kamu sering lihat nggak di sore hari itu kayak jalanan kan macet banget ya, apalagi Purwokerto tuh aduh wartagilnya bener-bener. Kemarin aja aku sempat bubur ya sama teman-teman tuh kayak jalan penuh banget sampai susah Iya. gitu. Banyak banget juga muda-mudi yang ngabuburit nih. Oh, nah iya. di sini kita lihat poinnya. Kadang tuh ngabuburit sering digunakan untuk waktu-waktu yang kayak sia-sia gitu. Iya. Banyak juga yang memaknai bahwa ngabuburit tuh ya harus keluar bareng teman-teman, hangout, nggak tahu Jalan-jalan, dan gitu. asal soalnya aja gitu. Nah, apalagi Gen Z ini ya sebenarnya tidak memungkiri bahwa kita juga bisa loh memanfaatkan ngabuburit kita supaya lebih berkualitas gitu. Bagaimana tuh Kak? Nah, kamu bisa ngajak teman-teman, ayo hangout bareng gitu. Kita ngabuburit tapi nanti kita tadarusan bareng bisa gitu. Atau kita bagi-bagi takjil yuk ke jalanan, ke orang-orang yang membutuhkan, ke yatim piatu bisa, ke kaum duafa bisa, ataupun kita bisa menghabiskan ngabuburit. Kan biasanya sore itu banyak yang TPQ ya, Kak. Bisa di TPQ atau bisa di sekolah-sekolah kita mengajar gitu sebagai sukarelawan. Kita niatkan bahwa setiap pahala yang kita dapat pasti bisa dengan mudah kita dapatkan loh. Nggak melulu kita harus kayak benar-benar berada di lembaga pendidikan formal, kayak misal kita harus benar-benar kuliah sampai sore biar terjaga dari pacaran, biar dapat pahala banyak gitu. Enggak, tapi segala sesuatu kan tergantung niatnya ya. Misal kamu adalah tipe juga yang susah banget kalau sehari aja nggak ngabarin pacar gitu. Kamu bisa nih kayak, ayang kita gimana ya sore ini kita ngaji bareng yuk kan. Aduh, Masya Allah. setidaknya itu mengurangi intensitas yang biasanya sore hari kamu lakukan tuh cuma jalan-jalan, cuma keliling Purwokerto bisa gitu ya, kayak kurang berfaedah gitu. Tuh, berarti segala hal kebaikan bisa dimulai dari hal kecil teman-teman gitu. Dan apalagi nih Kak tambahan? Nah, untuk tambahan ya sebenarnya di bulan Ramadan ini tuh berpacaran banyak banget ya kita temui. Dari pengawasan orang tua, kadang memang kalau menurut kamu sendiri ya, dari orang tua kamu tuh itu yang gimana sih, kayak memperbolehkan atau seperti apa? Apalagi di bulan Ramadan kali ini ya. Jujur aja aku strict parent banget. Oh, strict parent. Aduh, gimana sih strict parentnya itu kalau kamu? Misal pas aku masih di bangku SMA apa SMP gitu ya, bahkan chattingan sama cowok itu sampai harus tahu gitu sama siapa, bahas tentang apa kayak gitu. Semenjak kuliah ya udah nggak seperti itu, tapi kayak masih diawasin gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita tuh berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Betul, Jadi Kak Prima. kita harus dikurangi hal-hal yang seperti itu gitu. Benar sih ya kata orang tua, kita harus menjaga menjaga diri dari lawan jenis gitu kan ya. Jika kita terlalu berkepentingan, kita nggak usah terlalu ini ke lawan jenis gitu Kak. Jangan terlalu menuntut aktivitas yang Iya. kurang berguna gitu ya. Apalagi sampai mengundang syahwat gitu. Bahaya banget gitu ya kalau sampai terjadi hal-hal yang seperti itu Iya. ya Kak Prima ya.
Tapi mungkin sebagian Gen Z mengkhawatirkan, kak gimana sih, kan aku nggak pacaran loh kak, aku ngabuburit nggak jalan sama pacar, aku cuma lewat chattingan kok gitu. Banyak ya kak kasus-kasus seperti ini yang mempertanyakan pacaran tapi lewat chatting gitu. Ya kalau dari aku sendiri sih, ketika kamu ketika kamu chattingan dengan lawan jenis itu tidak apa-apa gitu, tapi itu lebih fokus ke apa yang kamu bawa dan tujuannya apa loh kamu chattingan dengan lawan jenis itu, apalagi di bulan Ramadan. Kalau misal sampai kamu membicarakan hal-hal yang memang mengandung syahwat, kan tidak menutup kemungkinan ya Kak Prima, karena memang banyak hal-hal seperti itu, banyak sekali hal-hal yang terjadi di aktivitas sehari-hari ini, di real life-nya terjadi perzinahan kan diawali dari hal-hal kayak mungkin perhatian kecil sampai apapun ya, itu berawal dari chatting ya Kak. Seperti itu. Kamu bisa mengantisipasi dengan ketika memang kamu tidak berdasarkan usyur syar'i, tidak berdasarkan kepentingan yang memang dibutuhkan dengan langsung orang itu, maka kamu bisa mengontrol lebih baik gitu ya. Misal tidak terlalu butuh ataupun apa, tidak ada hal yang perlu dibereskan, tidak ada hal yang memang menjadi pekerjaan kamu yang berhubungan dengan dia, lebih baik diminimalisir aja sih gitu ya. Karena kan hal-hal besar timbul dari hal-hal kecil ya, dan bisa menjadi dosa besar gitu, apalagi kita remaja yang sudah balik gitu teman-teman. Betul sekali. Nah, gimana Kak? Ya, boleh jelasin lagi ya Kak Alvin, mungkin masih ada tambahan lagi. Nah, lebih baik ya, daripada kita memperebutkan ya, kita mendebatkan soal apa sih hukum pacaran di bulan Ramadan ya. Karena sebenarnya nggak usah ada kata di bulan Ramadan gitu, apa sih hukum pacaran gitu, kan sudah tertera ya kayak jangan gitu ya Kak. Karena kan mendekati zina saja itu kan tidak boleh ya, apalagi kita berzina gitu. Kalau dari Kak Prima sendiri banyak menjumpai nggak sih kasus-kasus seperti ini? Banyak ya gitu, dari teman sendiri aja gitu ya. Mungkin itu dari yang chattingan itu ya, walaupun di bulan puasa atau nggak puasa sama-sama pacaran ya, mungkin beda cara lakukannya ya. Mungkin yang LDR gitu kan ya, bisa lewat chatting gitu. Iya gitu Kak. Nah, Kakak sendiri punya temen nggak ya kayak gitu, atau siapa gitu kan ya Kakak? Kalau aku sendiri sih ya, karena mungkin di lingkunganku itu adalah memang teman-teman yang disibukkan dengan kegiatan organisasi kampus, jadi aku jarang menjumpai teman-temanku yang misal untuk ngabuburit kayak jalan atau pacaran dulu kemana nih main gitu. Aku jarang menjumpai sih, karena mungkin ya dari lingkunganku sendiri, di sekitarku pun dengan teman-teman yang banyak menyibukkan diri dengan organisasi. Insya Allah kalau misalnya lingkungannya baik, juga baik juga gitu ya Kak. Betul, jadi apalagi di bulan Ramadan ini kan banyak ya organisasi yang menyibukkan dengan misal mengajar di sebuah madrasah, mengajar di sebuah sekolah, dan paginya kan kita kuliah nih Kak. Nah, di sore harinya biasanya kita ada bagi-bagi takjil juga, ada mengajar ya tadi yang sudah sempat saya mention, ada juga yang memang rutinitas. Betul, rutinitas gitu. Rutinitas kita banyak yang tadarus bersama ataupun kayak ayo ikut kajian di sini gitu. Walaupun ini notabene bulan Ramadan ya Kak, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait topik-topik hangat yang memang sedang trending hari ini gitu. Jadi fokusnya lebih ke bagaimana sih kita mengelola waktu di bulan Ramadan ini Kak. Itu sih kalau dari aku. Nah, berarti kita harus bisa manajemen waktu ya Kak. Dan baik, apalagi Ramadan ini teman-teman, bulan yang sangat istimewa gitu. Betul banget. Lalu apalagi nih Kak pengalaman selama bulan Ramadan ini? Nah, kalau dari pengalamanku sendiri ya, apalagi ini kan masih erat-eratnya dengan yang pacaran tadi ya Kak. Ketika bulan Ramadan ini kan
banyak banget ya hal-hal bermanfaat yang bisa kita lakukan. Nah, setiap kebaikan itu kita pahalanya itu memiliki bobot yang lebih besar kayak dari hari-hari biasa, apalagi ketika kamu banyak membaca Al-Quran gitu. Nah, ketika kamu banyak habiskan untuk membaca Al-Quran itu, pahala yang biasanya ada di hari-hari biasa itu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan gitu Kak. Jadi untuk anjuran kita ya Kak, lebih baik di bulan Ramadan itu banyak dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Nah, lebih bagus lagi dalam, ini kan sebulan kan 30 hari ya. Nah, kita habiskan 1 bulan ini minimal banget ya Kak, 1 kali hatam gitu. Kan bisa nih dicicil sehari bisa sejus, sehari jus. Nah, syukur-syukur nanti bisa 1 kali hatam 30 hari. 30 hari 30 juz gitu teman-teman. Jadi Ramadan kita lebih bermakna gitu. Betul banget. Jangan sampai di Ramadan kita ini tidak menghasilkan apa-apa, atau Ramadan itu datang dan pergi begitu saja gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal baik yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Kita bisa membuat seperti apa ya Kak, catatan gitu To-do list ya, ya to-do list seperti itu biar Bisa kita buat to-do list. agar kita bisa melakukannya dengan semangat gitu mungkin, ataupun ada cara lain juga biar semangat lagi gitu. Kalau dari aku sendiri ya, tadi aku setuju banget sama saran Kak Prima ya teman-teman, membuat to-do list kita bisa lebih terstruktur dan teratur dalam 1 bulan Ramadan ini. Kita harus mencapai apa aja sih gitu. Nah, kalau aku pribadi ya Kak Prima, aku menerapkan ada yang namanya resolusi setelah bulan Ramadan. Biasanya kan kita sering ya mendengar istilah resolusi tahun baru Iya, nih, kayak ini versi Ramadan gitu ya. betul Kak, kayak di tahun baru besok, di next year kita harus bisa mencapai apa sih gitu, kita mau berprogres seperti apa sih gitu. Kalau dari aku sendiri, aku ingin bahwa ketika bulan Ramadan ini itu bisa benar-benar menjadikan diri kita itu lebih baik, lebih meningkatkan kualitas ya gitu Kak. Karena kan bulan Ramadan kan sering disebut ya sering bisa disebut bulannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Jadi gimana sih cara kita merubah diri before afternya sesudah bulan Ramadan? Kan karena banyak ya Kak, kayak masjid-masjid penuh terus dan paginya kan kita kuliah nih Kak. Nah, di sore harinya biasanya kita ada bagi-bagi takjil juga, ada mengajar ya tadi yang sudah sempat saya mention, ada juga yang memang rutinitas, betul, rutinitas gitu, rutinitas kita banyak yang tadarus bersama ataupun kayak ayo ikut kajian di sini gitu. Walaupun ini notabene bulan Ramadan ya Kak, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait topik-topik hangat yang memang sedang trending hari ini gitu. Jadi fokusnya lebih ke bagaimana sih kita mengelola waktu di bulan Ramadan ini Kak. Itu sih kalau dari aku. Nah, berarti kita harus bisa Manajemen waktu ya Kak. dengan baik, apalagi Ramadan ini teman-teman, bulan yang sangat istimewa gitu. Betul banget. Lalu apalagi nih Kak pengalaman selama bulan Ramadan ini? Nah, kalau dari pengalamanku sendiri ya, apalagi ini kan masih erat kaitannya dengan yang pacaran tadi ya Kak. Ketika bulan Ramadan ini kan banyak banget ya hal-hal bermanfaat yang bisa kita lakukan. Nah, setiap kebaikan itu kita pahalanya itu memiliki bobot yang lebih besar kayak dari hari-hari biasa, apalagi ketika kamu banyak membaca Al-Quran gitu. Nah, ketika kamu banyak habiskan untuk membaca Al-Quran itu, pahala yang biasanya ada di hari-hari biasa itu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan gitu Kak. Jadi untuk anjuran kita ya Kak, lebih baik di bulan Ramadan itu banyak dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Nah, lebih bagus lagi dalam, ini kan sebulan kan 30 hari ya. Nah, kita habiskan 1 bulan ini minimal banget ya Kak, 1 kali hatam gitu. Kan bisa nih dicicil sehari
bisa sejus, Iya. sehari jus. Nah, syukur-syukur nanti bisa 1 kali hatam 30 hari. 30 hari gitu. 30 juz gitu teman-teman. Jadi Ramadan kita lebih bermakna gitu. Betul banget. Jangan sampai di Ramadan kita ini tidak menghasilkan apa-apa, atau Ramadan itu datang dan pergi begitu saja gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Kita bisa membuat seperti apa ya kak, catatan gitu To-do kan. list, Oh ya. ya, itu list seperti itu biar Bisa kita membuat to-do list. agar kita bisa lakukannya dengan semangat gitu mungkin, ataupun ada cara lain itu kan biar semangat lagi gitu. Kalau dari aku sendiri ya, tadi aku setuju banget sama saran Kak Prima ya teman-teman. Membuat to-do list kita bisa lebih terstruktur dan teratur dalam 1 bulan Ramadan ini. Kita harus mencapai apa aja sih gitu. Nah, kalau aku pribadi ya Kak Prima, aku menerapkan ada yang namanya resolusi setelah bulan Ramadan. Biasanya kan kita sering ya mendengar istilah resolusi tahun baru Iya, nih, betul. kayak Ini versi Ramadan gitu ya. betul Kak, kayak di tahun baru besok, di next year kita harus bisa mencapai apa sih gitu, kita mau berprogres seperti apa sih gitu. Kalau dari aku sendiri, aku ingin bahwa ketika bulan Ramadan ini itu bisa benar-benar menjadikan diri kita itu lebih baik, lebih meningkatkan kualitas Iya. gitu Kak. Karena kan bulan Ramadan kan sering disebut ya sering bisa disebut bulannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Iya. gitu ya. Jadi gimana sih cara kita merubah diri before afternya sesudah bulan Ramadan? Kan karena banyak ya Kak, kayak masjid-masjid penuh, terus kayak tempat-tempat iktikaf penuh itu saat di bulan Ramadan aja. Iya betul, ramai di bulan Ramadan aja itu. Betul. Kenapa pas hari-hari itu enggak gitu teman-teman? Betul sekali. Dan harapannya ketika kita fokuskan diri, kita semangat untuk beribadah itu tidak hanya di bulan Ramadan aja Iya Kak. pastinya. Betul. Tapi setelah bulan Ramadan juga kita masih bisa menjaga keistiqomahan. Iya, kita tetap sholat berjamaah gitu ya, ataupun lakukan hal-hal kebaikan di luar bulan Ramadan gitu, agar kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena sebenarnya keistiqomahan itu tidak harus hal-hal yang besar dulu teman-teman. Bisa kita mulai dari hal yang kecil nih. Iya, betul. Misal kamu memiliki niat ya bahwa di bulan Ramadan ini kamu ingin menargetkan membaca sholawat setelah sholat subuh gitu. Itu juga hal yang baik loh teman-teman. Apalagi kalau kita bisa istiqomah, walaupun mungkin itu terlihat kecil ya Iya. Kak, hanya membaca sholawat setelah subuh, tapi sebenarnya poin besarnya itu ada di keistiqomahan Penting teman-teman. kita istiqomah gitu ya, apa namanya, telaten gitu ya. Jadi Telaten. dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu insya Allah juga pahalanya besar gitu ya. Dan juga nggak di bulan Ramadan aja ya, bisa dilakukan di bulan-bulan biasa gitu. Betul Dan, banget. dan juga apalagi kak ini. Nah, di istiqomah tadi ya sama istiqomah ya Kak. Harapannya ketika kita bahkan telah melalui bulan Ramadan ya, kita juga masih melanjutkan apa saja kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun di saat bulan Ramadan tadi gitu Kak. Jadi intinya kita jangan sampai putus dengan hubungan dengan Allah cuma gara-gara hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan lain juga kita tetap dekat dengan Allah gitu. Benar banget. Karena sebenarnya ya Kak, dari awal terawih kamu notice gak sih kayak awal terawih itu terawih benar-benar penuh Sampai bludak gitu ya. sampai bludak lah bahasanya bludak. Tapi kok kayak semangatnya kendur ketika di pertengahan sampai akhir. Iya betul. Biasanya tuh kayak Hamin 2, Hamin 1 gak sih, kayak masjid itu benar-benar penuh lagi gitu ya. Kenapa sih itu ya kak, biasanya musiman? Kenapa soalnya hanya musiman gitu ya? Musiman ya teman-teman. Harusnya di bulan biasa masjid itu juga tetap penuh gitu kan ya, pada ramai gitu. Nah, sebenarnya biarkan aku menarik kesimpulan ya Kak, bahwa ketika di bulan Ramadan ini yang kita fokuskan tuh jangan sampai kayak war takjil ya. Iya. Karena kebanyakan kan muda-mudi saat ini sebenarnya nggak terpaku pada muda-mudi aja sih, kayak banyak fokusnya tuh ayo Ramadan kita beli baju baru, Iya. kita war takjil, kita
nyobain apa aja makanan yang baru-baru gitu. Kan semakin kesini kan semakin banyak ya Pak inovasinya gitu. Tapi sebaliknya sebenarnya hal yang perlu kita gemakan apalagi di era Gen Z kayak gini ya, kayak ayo kita tambah semangat ibadahnya, ayo kita target misal sehari 3 juz gitu atau sehari berapa, sebulan kita target yuk 3 kali hataman atau kita target nih 5 kali hataman, itu lebih bagus ya Insya Allah. banyak banget. Nah jadi dalam bulan Ramadan ini jangan cuma difokuskan ke baju lebaran baru aja gitu, tapi gimana sih kualitas ibadah kita sebelum bulan Ramadan, saat bulan Ramadan, dan ketika selesai Ramadan itu sendiri, apakah kita kembali ke habit biasa ataukah kita masih bisa Istiqomah. melanjutkan gitu ya Kak? Ya, ini sangat menarik banget ya teman-teman membahas pembahasan kali ini bersama Kak Alfi. Mungkin melihat waktunya yang sudah hampir selesai habis ini ya, sudah habis. Kak Prima harus Iya, harusnya kita bisa masih dengan teman-teman. Harusnya kita membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi ya, lebih panjang lagi. Mungkin ini spesial Ramadan, mungkin waktunya lebih pendek juga ya, karena mungkin masih banyak aktivitas yang akan dilakukan di berikutnya gitu kan ya. Mungkin cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Prima. Ya, sama-sama.